bongkar-bongkar pustaka, saya menemukan ada satu buku yang sepertinya akan menjembatani antara pembahasan di minggu lalu tentang migrasinya manusia-manusia menuju Nusantara dan kemudian keluar Nusantara dan ada yang kembali lagi, kemudian menjadi berhuni di Nusantara. Proses berhuninya seperti apa? Yang itu akan proses evolusi yang akan diterangkan dari buku Kaca Benggala. Jadi, Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara di minggu kelima. Masih minggu kelima, karena apa yang akan disampaikan merupakan bagian kedua dari topik perkembangan habitat hidup manusia Nusantara. Fokus pada bagian kedua ini akan mengacu sepenuhnya dari buku Pak Cuk berjudul Kaca Benggala, Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia. Dengan bantuan Copilot, kita bisa mendapatkan resume dari keseluruhan buku ini, bahwa buku ini mengeksplor proses, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai evolusi perkembangan habitat hidup manusia, terutama di Indonesia. Fokus perhatiannya pada how settlement since Stone Age, jadi sejak zaman purba sampai di abad ke-21, merekam perjalanan habitat itu sendiri. Kemudian buku ini terbagi menjadi 4 bagian, jadi habitat masyarakat mandiri dan di bawah kerajaan, yang berdiskusi tentang bagaimana komunitas mandiri itu ada, kemudian bagaimana pengaruh India serta masuknya agama Islam dan kemudian merubah habitat hidup manusia di Nusantara pada saat itu. Kemudian bagian kedua adalah habitat dalam pengaruh emporium dan koloni. Ya, ini ketika masuknya bangsa Eropa ke wilayah yang sekarang disebut Indonesia ini. Bagian ketiga kita bicara tentang, atau buku ini bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara yang berdaulat, kemudian konsekuensi dari negara berdaulat itu terhadap habitat hidupnya. Dan bagian terakhir sebagai penutup, serta sebenarnya buku ini tidak menutup, karena buku ini melakukan pendekatan open-ended kajian, jadi lebih kepada wacana-wacana untuk ke masa depan. Pada penjelasan kali ini mungkin tidak membahas keseluruhan buku dari 4 bagian tersebut, tapi hanya fokus pada bagian pertama. Karena ini terkait dengan penjelasan di minggu sebelumnya, minggu keempat, dan penjelasan di bagian pertama. Jadi memang fokus kepada apa yang disebut oleh Pak Cuk ini sebagai masyarakat mandiri. Kalau kita telusur lebih lanjut introduction-nya dan latar belakang Pak Cuk dalam menulis buku ini, kita bisa melihat bahwa Pak Cuk melakukan pendekatan secara historical, secara kesejarahan yang menggunakan timeline. Jadi ada sebelum pengaruh Eropa dan menjadi NKRI, serta wacana ke depan seperti apa. Dalam telaah, atau kita bisa baca di bagian introduction, bagian pengantar, di dalam telaah pemukiman sejak zaman purba diharapkan terungkap bukan hanya masalah yang muncul di permukaan, penyakit atau simptomatik, itu adalah penyakit yang muncul di permukaan atau gejala yang ada di permukaan, tapi juga akarnya, akar penyebab mandeknya atau bahkan lenyapnya permukiman, atau justru perkembangan kota yang semakin meraksasa. Indonesia terdapat pemukiman yang tidak berevolusi. Ini menjadi catatan penting bagi mata kuliah Arsitektur Nusantara, karena kita akan kita akan fokus pada masyarakat yang menurut Pak Cuk tidak berevolusi, dan kehadirannya selama ratusan tahun tetap tidak berubah oleh zaman, tanpa diketahui kapan akan bertahan.
Jadi itu yang akan menjadi bahasan, terutama pada bahasan kali ini. Dan latar belakang munculnya buku ini dijelaskan juga oleh Pak Cuk bahwa dia mengacu atau terinspirasi oleh apa yang ditulis oleh Lewis Mumford ini, The City of in History. Jadi menggunakan pendekatan sejarah itu terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Mumford dan urban pattern, melihat pola yang terjadi dari perkembangan sebuah habitat hidup. Hal yang bisa kita pelajari atau yang kita dalami bahwa Pak Cuk tidak mendefinisikan sebuah katakanlah kota atau desa, tapi sebuah habitat hidup. Ini yang menarik dipelajari karena telaahnya atau dasarnya atau katakanlah frameworknya, bagaimana sebuah tempat itu bisa diambil atau dijadikan kasus habitat hidup adalah tentang Pranata. Pranata bagi Pak Cuk adalah sebuah kompleks norma dan perilaku yang berlangsung sepanjang waktu. Sistem norma yang menata aksi dan interaksi manusia sebagai anggota masyarakat agar mengikuti suatu pola yang diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi ini menjadi pegangan bagaimana sebuah katakanlah komunitas ini bisa dipandang sebagai sebuah habitat hidup karena ada aturan, ada norma yang dipegang bersama dan diterima oleh seluruh komunitas tersebut, minimal seluruh komunitas tersebut. Fungsi dari Pranata adalah adanya Pranata fungsi menata kehidupan karena ada dua faktor. Jadi ada faktor pendorongnya atau ada faktor yang membuat Pranata itu berjalan, yaitu adanya kepemimpinan yang biasanya tunggal atau kolektif. Kemudian adanya sistem yang terdiri dari struktur dan proses yang mencakup kearifan atau kebijaksanaan yang memberikan arah, aturan, yang menentukan batas dan cara yang digunakan. Struktur mengorganisasi untuk menentukan fungsi dan peran serta cara kerja anggota masyarakat yang melakukan aksi dan interaksi. Jadi benar-benar sebagai panduan. Jika suatu tempat kemudian punya Pranata seperti ini, itu menjadi dasar bahwa ini yang disebut dengan habitat hidup. Adanya panduan. Nah, mari kita masuk terutama di bagian awal, yaitu habitat komunitas mandiri. Yang ini akan menjadi fokus utama di mata kuliah pilihan arsitektur Nusantara kali ini, dan juga digunakan sebagai pijakan dalam melihat kasus yang diamati oleh kelompok mahasiswa. Habitat komunitas mandiri adalah gambaran tentang habitat manusia di Nusantara ketika kepulauan ini baru saja terbentuk oleh berakhirnya zaman es dan kenaikan permukaan air laut sekitar 12.000 sebelum Masehi, 12.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini terkait dengan penjelasan sebelumnya yang ada out of Sundaland dan kemudian mengacu pada mungkin nanti kita akan bahas dari Wallace segala macam. Jadi itu yang menjadi ada kesamaan berpikir bahwa habitat komunitas mandiri adalah yang mulai terjadi ketika zaman es mencair sehingga permukaan air laut naik. Dan habitat ini adalah tempat tinggal migrasi kelompok pertama. Ada gelombang pertama yang disebut orang Austronesia yang datang dari Yunan. Atau kita kembali ke penjelasan sebelumnya, itu out of Taiwan yang kemudian diulas lebih mendalam oleh Prof. Koji Sato. Bagaimana budaya bercocok tanam terutama padi. Pada penjelasan bagian pertama mengacu pada pemahaman Sarsombek, itu juga mengacu pada budaya bercocok tanam. Tapi bagi Pak Cuk ini lebih kepada perwujudan komunitas tersebut. Kemudian perkembangan komunitas mandiri ini muncul gelombang berikutnya, yaitu tahun 300 sebelum Masehi datang migrasi berikutnya yang disebut dengan Deutero Melayu yang mendesak pendatang sebelumnya ke pedalaman.
Ini kalau buat saya pribadi menjadi logis atau menjadi masuk akal ketika es mencair tiba di Sundaland, masyarakat kemudian naik ke atas mencari tempat yang lebih tinggi. Itu yang dilakukan oleh gelombang pertama yang out of Sundaland dan juga out of Taiwan tersebut. Kemudian masyarakat asli tersebut, katakanlah asli atau yang sebelumnya, kembali didesak oleh pendatang berikutnya. Mereka kemudian mencari tempat yang lebih terisolasi, tempat yang lebih mampu untuk menjaga komunitasnya. Dan biasanya tempatnya di gunung-gunung. Dan di buku Pak Cuk ini ditampilkan kasus-kasus seperti ada di Mentawai, kemudian ada beberapa tempat lain di Mentawai, di Bawo Matolu, kemudian ada di Toraja, dan yang terakhir di Sumba Barat, di Waikabubak. Jadi itu kasus-kasus. Pak Jo mengatakan di buku ini mengatakan hanya 3 kasus yang bisa ditampilkan di sini, bukan berarti hanya kasus tersebut, karena ternyata banyak sekali komunitas mandiri yang terjadi. Tempat tinggal ini yang disebut habitat komunitas mandiri yang dibentuk, ditata, dan dikelola oleh komunitas yang bertempat tinggal di habitat itu sendiri. Karena tidak ada kekuasaan dan peranata di luar atau di atas komunitas yang menentukan tataran dan pengelolaan komunitas tersebut. Termasuk ini juga menjadi alasan kenapa mereka kemudian terdesak dan kemudian mencari tempat yang lebih terisolasi. Sehingga pada bukti-bukti artefak yang masih tersisa sekarang, itu biasanya tempatnya jauh terpencil dan susah untuk dijangkau. Ya, kemudian di pegunungan dan segala macam. Ini menjadi masuk akal, kemudian ini akan terkait dengan kasus yang diamati oleh para mahasiswa yang kemudian menjadi kasus telaah atau kasus amatan dalam mata kuliah arsitektur Nusantara kali ini. Perkembangan selanjutnya ada pengaruh India, pengaruh kerajaan India, kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi oleh India di habitat Nusantara, terutama ketika masuk di abad kedua. Telah ini memperhatikan habitat manusia yang disebut kota, kemudian muncul apa yang disebut kota, karena tipe habitat ini pada umumnya mempunyai bangunan yang lebih tahan. Selain itu, kota merupakan wilayah terkonsentrasinya manusia, sehingga lebih memerlukan penataan dan pengelolaan. Kehadiran kota juga menjadi penanda eksistensi kerajaan. Jadi setelah hidup mandiri, kemudian perkembangan selanjutnya atau evolusi selanjutnya adalah adanya pengaruh India. Setelah pengaruh India, pengaruh berikutnya adalah pengaruh kerajaan atau pengaruh agama Islam di habitat di Nusantara. Itu terjadi mulai di abad ke-15. Terjadi perubahan dari pengaruh India menuju ke Kesultanan Islam. Walaupun kehadiran agama Islam itu tidak serentak, bergelombang, sehingga respon para penguasa serta pimpinan masyarakat serta penerapan ajaran agama Islam pada tatanan kehidupan dan berbagai elemen habitat juga beragam. Responnya beragam. Agama Islam memang tidak mengatur baku tentang penataan habitat manusia seperti halnya Hindu. Namun kita bisa melihat bahwa suatu titik simpul mata rantai hubungan sosial, yaitu pasar, menandai kehadiran kota. Jadi hal yang paling bisa terlihat ke pengaruh agama Islam dan perkembangan kesultanan itu munculnya adanya pasar. Perkotaan yang dipengaruhi oleh agama Islam biasanya berwujud pusat perdagangan, baik yang sederhana sampai istana yang cukup megah, baik yang asalnya di Padang Pasir maupun yang terjadi di Nusantara itu sendiri. Setelah pengaruh agama Islam dan kemudian membentuk beberapa kerajaan Islam, masuklah di abad ke-16 para pedagang. Para pedagang sebenarnya sudah terjadi ketika Islam itu masuk. Tapi kemudian menjadi cukup berkembang pesat
karena yang berperan di situ tidak hanya dari masyarakat atau para pedagang Arab, tapi juga ada dari Tiongkok. Dan kemudian diikuti, ini terutama menjadi faktor pentingnya, diikuti oleh para pedagang Eropa. Sehingga di abad ke-16 muncullah emporium atau pusat perdagangan berbagai komoditas Eropa, Asia Timur, dan Asia Barat, terutama rempah-rempah. Yang awalnya di Malaka kemudian bergeser ke Banten. Dan tidak hanya berhenti di situ, mereka kemudian mengembangkan pemahamannya atau mengembangkan komoditas itu. Para bangsa Eropa mengejar sampai ke asal-usul rempah-rempah itu di mana rempah-rempah itu berkembang, di mana rempah-rempah itu ditanam. Setelah itu muncul VOC sebagai sebuah konsorsium dagang, dan ketika VOC runtuh, bangkrut, di take over atau diambil alih oleh Hindia. Kemudian muncullah Hindia Belanda yang kemudian kita kenal sebagai koloni Hindia Belanda. Muncul muncul kota-kota dan perkembangan kota-kota sebagai kota-kota tidak hanya kota dagang, tapi kota pemerintahan yang punya elemen-elemen kota yang kota pemerintahan yang cukup lengkap. Setelah itu, bagian ketiga dari buku ini bicara tentang NKRI. Perkotaan yang di bawah naungan negara Republik Indonesia memang relatif lebih mudah, lebih mudah dibanding perkembangan kota di masa-masa sebelumnya. Namun perkembangan perkotaannya justru sangat pesat di era ini. Kemudian di bagian keempat buku ini fokus kepada bayang-bayang perkembangan habitat Nusantara. Yang coba didorong oleh Pak Ju adalah keperanatan terus-menerus diciptakan dan dikembangkan agar tetap menjadi pengikat masyarakat yang keanekaan dan keskalanya semakin berkembang. Komunitas adat di pemukiman megalit memang tidak hanya sekedar diakui, namun juga dilindungi keberadaannya oleh NKRI. Dan ini menjadi fokus utama di mata kuliah Arsitektur Nusantara, mencoba melihat bagaimana permukiman masa lampau kita, habitat hidup mandiri kalau bisa bahasanya Pak Cuk, itu kemudian bisa kita kembangkan lebih lagi. Tidak hanya dibekukan, istilah saya dibekukan sebagai konservasi semata, tapi juga kita ambil ilmunya, kita ambil esensinya, kita ambil sari pati pengetahuannya dari masyarakat lampau tersebut. Kemudian bisa dikembangkan untuk ke perkembangan selanjutnya. Sehingga wacana belum usai yang disampaikan oleh Pak Cu ini menjadi berkembang, terus bergulir. Seperti yang diungkap oleh Pak Mas Kristo ini. Buku ini merupakan cermin yang besar, khususnya bagi perkembangan kota di Indonesia. Kalau saya lebih suka menyebutkan sebagai perkembangan habitat hidup manusia. Kota boleh berkembang, tapi kita jangan lupa bahwa di Nusantara ada desa-desa yang punya kekasan, terutama desa-desa adat yang kita sebut sebagai desa adat, yang punya keperanataan. Kalau kita pinjam cara berpikir Pak Cuk, keperanataan yang mandiri, mencoba mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keadaan. Asas atau norma-norma yang dibangun di habitat hidup manusia yang mandiri tadi itu memang lebih sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dan itu kekayaan itu yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran untuk dikembangkan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan ikuti terus di mata kuliah Arsitektur Nusantara ini. Karena materinya akan terus saya coba update dan coba saya sampaikan materi-materi yang terbaru agar sesuai dengan nanti membantu mahasiswa juga dalam menyusun laporan perkembangan atau laporan interpretasi mereka terhadap kasus amatan mereka. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.